Coba kalau ada santri perempuan lewat di sini di sekitar Masjid Al-Irsyad ini dipanggil santriot, santriot ke sini. Coba kalau santriin santriot, mairin. Emang gini nih kalau ngaji belum fokus ya. Nah ini tag judulnya karena maerot segala tuh. Ya nanti kalau update status di WhatsApp ataupun di story IG ataupun di TikTok lain sebagainya, cekrek, alhamdulillah baru pulang dari taman-taman surga. Nanti bunda-bunda sekalian kalau ngajak taklim jangan lagi, ayo kita taklim di Masjid Al-Irsyad. Jangan lagi, ganti, ayo kita datang hadir ke taman-taman surga. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'at amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik amalnya. Dan seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi buruk amalnya atau buruk perbuatannya. Contoh yang paling real juga nih. Tahu bulat di mobil dina katil dadakan 5 gurih astagfirullahaladzim ya Allah. Ini para pelanggan tahu bulat. Saya tanya sama bunda sekalian, pernah menyengaja menghafalkan lagu tahu bulat pernah? Gak pernah. Apa ketika tahu bulat lewat kemudian ibu bunda sekalian buru-buru ngambil pensil, ngambil buku untuk mencatatnya, pernah? Gak pernah. Tapi kenapa lagu tahu bulat bisa nyarambung kieu? Karena sering mendengar lagu tahu. Seberapa sering kita mendengar lagu tahu bulat? Tiap hari, luar biasa nempel langsung dalam otak kita. Coba bunda sekalian, mari kita bermuhasabah. Lagu tahu bulat belum pernah menyengaja kita hafalkan betul-betul. Lagu tahu bulat belum pernah kita tulis dari mulai bait awal sampai bait akhir. Tapi kenapa lagu tahu bulat tersebut nempel dalam diri kita? Karena kita istiqamah sering mendengarkannya. Coba kita bayangkan, andaikan sejak kita lahir, kemudian kita balik, bisa baca Al-Quran, dari mulai kita bisa baca Al-Quran, pendengaran kita mulai jelas, kita perdengarkan telinga kita khusus untuk Al-Quran, kira-kira Al-Quran tersebut nempel atau tidak? Nempel insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum konsen, belum jawab salamnya, masih ngelamun. Bunda tahu gak ketika ada orang mengucapkan salam kemudian salamnya tidak dijawab dengan kompak dan ikhlas, rasanya itu sakit tahu? Sakitnya itu di mana? Oleh karena itu biar tidak ada yang tersakiti di antara kita, tolong dong jawab salamnya yang kompak. Siap semuanya? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika ada atau kita mengucapkan salam itu hukumnya belum connect juga nih. Ketika kita mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tapi bagi yang menjawabnya hukumnya, di sini siapa yang mengucapkan salam? Yang menjawab salam, saya mendapatkan pahala sunnah untuk mengucapkan salam. Ibu-ibu, bunda-bunda, teteh-teteh, uwa, nenek semuanya. Ini mendapatkan pahala wajib. Perkara wajib kalau dilaksanakan akan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Kira-kira semua yang hadir di sini pengen dapat pahala atau pengen dapat dosa? Kalau pengen dapat pahala, tolong dong jawab salamnya yang kompak. Siap semuanya? Siap? Tapi sebelum itu, sebelum kita ngaji, sebelum kita mempelajari hal-hal yang harus kita pelajari, izinkan saya kita berkomitmen terlebih dahulu. Kira-kira taklimnya, tausiahnya, ngomongnya pakai bahasa Sunda, Indonesia, Inggris atau Arab? Pakai apa Bu? Oh insya Allah Sunda, ada suku Sunda ya?
Aya suku Jawa, aya suku rorombeheun aya. Nah, rorombeheun unggul. Insyaallah bahasanya campur-campur. Kalau saya di media biasanya kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia, tapi insyaallah karena di sini Jawa Barat notabene-nya orang-orang Sunda, kita campur juga dengan bahasa kelahiran kita, bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Daramang sadayana Ibu Daramang, pertama-tama alangkah indahnya jikalau kita memanjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah yang Maha Rabbun Ghafur, yang telah menganugerahi kita nikmat yang tak terukur, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat panjang umur. Karena dengan nikmat panjang umur yang telah Allah berikan kepada kita semua, alhamdulillah bunda-bunda semua bisa berkedip di tempat yang luar biasa nyaman ini. Bunda-bunda bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan hadir di majelis ini. Itu wasilah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua diberikan nikmat panjang umur. Nikmat bunda kalau diberikan umur nikmat. Nah, mudah-mudahan besar harapan kita semua Allah memberikan usia yang panjang kepada kita dan kita mampu menggunakannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan mahabbah dan berbuahkan kerinduan. Kita tanamkan kepada manusia pilihan, figur yang paling jujur, tokoh yang paling kokoh, pejabat yang paling hebat, militer yang paling pintar, jaksa yang paling mulia, da'i yang paling nyantri, insan nupang nyong colang nasa alam marcapada tata titi, insan berbudi kanjeng Nabi anu sajati, yang telah merubah alam dari alam kufur pada alam syukur, dari alam jahiliyah pada alam ilmiah, dari alam musyrik pada alam tauhid, membuat perubahan yang spektakuler, membawa umat minadz-dzulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita pada alam yang terang benderang penuh dengan sinar keimanan, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang tercinta, hingga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat uzma hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda sekalian, kira-kira ingin diaku sebagai umat Nabi Muhammad pengen? Satu-satunya manusia yang wajib kita cintai dan imani. Kata iman sudah dalam arti lebih daripada cinta, karena kita betul-betul meyakininya tanpa ragu. Dan Rasulullah SAW dengan cinta yang amat luar biasa kepada kita selaku umatnya, ia akan memberikan syafaat kepada kita bagi umatnya yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bunda sekalian,
ketika suami bunda kemudian mengetahui bahwa bunda mencintai Rasulullah, kira-kira suami cemburu atau tidak? Satu-satunya laki-laki yang kalau kita cinta suami kita saja tidak akan cemburu. Bunda-bunda sekalian laporan, ayah-ayah alhamdulillah makin hari mamah makin cinta sama Rasul. Kira-kira ngambek atau enggak tuh suami? Enggak. Tapi coba kalau bunda sekalian laporan pada suami, mamah alhamdulillah makin hari mamah makin cinta tuh sama tukang sayur yang lewat. Kira-kira ngambek atau enggak? Ngambek. Makanya luar biasa, manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita Rasulullah SAW, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sudah punya istri ataupun sudah punya suami, kita harus mencintainya, yaitu Rasulullah SAW. Makanya pertama tadi kita menyampaikan syukur kepada Allah, kedua menyampaikan salawat kepada Rasulullah SAW. Syukur supaya kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kita awali dengan tasbih, tahmid dan tahlil. Siap semuanya, siap? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semuanya walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan dengan taklim kita diawali dengan tasbih, tahmid dan tahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita senantiasa menjadi manusia hamba Allah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bunda-bunda sekalian, sebelum kita taklim saya ingin membangkitkan semangat hitung-hitung kita belajar sedikit bahasa Arab. Kalau saya bilang hadirin, maka semua karena di sini adalah perempuan, jawabnya adalah hadirat. Kalau laki-laki hadirin, perempuan jawabnya hadirat. Oke, siap semuanya? Hadirin. Kurang kompak. Hadirin. Muslimin, mukminin, syakirin. Kenapa jadi syakirat segala iya teh? Kadang bisa sakarat ibu. Ibu taklim atau taklim dalam seminggu sekali berapa kali? Dalam seminggu berapa kali taklimnya? Masya Allah tidak terhitung. Kadang ada Senin, Selasa, Rabu, sampai minggu lagi datang terus-terusan taklim. Nah, geuning syakirin jadi syakirat. Awas bisi sakarat. Orang Sunda mah sok kitu, Bu. Orang Sunda mah sok tuturut. Batur mending deui. Mending dahar jukut ibu bade tuang jukut. Mending ngorondang ibu bade turut-turutan ngorondang. Keun wae cep, orang Sunda mah sok kitu. Nu penting mah caina herang laukna katingali. Cukup benang. Mudah-mudahan sekalian, kalau syakirin, syakirot, korro, ece, masa kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dicarekan nanti ke Ustaz tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga syakirin, awas karena syakirat deunya. Syakirin, sobirin, sodikin, santriyin. Kenapa jadi santriot ibu? Coba kalau ada santri perempuan lewat di sini di sekitar Masjid Al-Irsyad ini dipanggil santriot ke sini. Coba kalau santriot, mairin. Emang gini nih kalau ngaji belum fokus ya. Nah ini teh judulnya karena maerot segala tuh.
Bunda sekalian, yang dalam bahasa Arab itu ada namanya muzakkar dan muannas. Di sini ada santriyin. Santriyin itu adalah untuk muzakkar. Dan untuk muannasnya bagi perempuan biasanya ada tanda bulat di titiknya, di atasnya ada 2, namanya tak marbuto. Makanya kalau ada laki-laki santriyin, maka untuk perempuan jawabannya santriyah. Apa katanya? Ari tadi nah santriot. Oh, santriyin, solihin, penjahit. Astagfirullahaladzim. Ini mah. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di tengah-tengah yang insya Allah perkumpulan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin tanya pada bunda sekalian, bunda berangkat dari rumah, ada yang dari jam 7, ada yang dari jam 8, ada yang dari jam 9, datang ke sini, kira-kira berangkat dari rumah nyampe ke sini niatnya mau apa? Mau apa? Wah, mau cari ilmu. Kata ibu dalam hati cerebet-cerebeting atau cep da ibu nu cangkel, ibu nu nudutan, ibu negara retek. Bunda sekalian, sebelum kita ngaji, kita harus betul-betul luruskan dulu niatnya. Kenapa? Gambaran zaman sekarang gayanya saja orang berangkat ke pengajian mau ngaji, tapi ternyata rupa-rupa niatnya. Beda-beda niatnya. Maka insya Allah dengan kita niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan keindahan dan juga akan mendapatkan pahala-pahala dari nutut ilmu atau mencari ilmu. Apa saja? Yang pertama, man kharaja fi talibil ilmi fahuwa sabilillah hatta yarji'. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya kemudian ia berniat untuk menuntut ilmu, fahuwa sabilillah, maka orang tersebut sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yarji, sampai orang tersebut kembali pulang. Artinya bunda sekalian, bunda berangkat dari rumah, ada yang ba'da subuh, ada yang jam 7, ada yang 8, ada yang jam 9 sampai ke masjid ini. Ini adalah rangka kita sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang wafat di dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wafatnya dicatat sebagai mati syahid, dan orang yang mati syahid ganjarannya tiada lain dan tiada bukan adalah surga. Maka kesimpulannya, kalau ada orang yang sedang menuntut ilmu, kemudian dalam menuntut ilmunya tersebut Allah takdirkan wafat ketika dalam keadaan menuntut ilmu, maka ganjarannya adalah surga. Saya tanya sama bunda sekalian, pengen masuk surga atau neraka? Ada di sini yang mau masuk neraka? Na'udzubillah. Semuanya pengen masuk surga? Pengen cepat apa pengen nanti? Nanti. Semuanya pengen masuk surga. Dan kita ketahui bahwa ketika ada orang yang wafat ketika menuntut ilmu, ganjarannya adalah syahid, surga. Kira-kira sekarang kita sedang menuntut ilmu atau nongkrong? Nuntut ilmu. Artinya ketika bunda sekarang dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat dalam keadaan menuntut ilmu, ganjarannya adalah siap sekarang, siap. Agak ngegebeg ya mah ya. Yang pertama, bahwa ketika kita menuntut ilmu itu akan Allah berikan ganjaran ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka berhentilah. Sahabat kebingungan, kenapa Rasulullah mengatakan harus berhenti di taman-taman surga? Bukankah taman-taman surga itu nanti adanya di akhirat? Bukankah taman-taman surga itu adanya di antara mimbar dan juga rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bainama mimbari wa baiti, antara mimbar Rasulullah dan juga rumah Rasulullah itu adalah min riyadil jannah, bagian dari taman-taman surga. Lalu kenapa Rasulullah mengisyaratkan ketika kita melewati taman-taman surga maka berhentilah, farta'u, maka berhentilah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ada taman-taman surga yang lain selain nanti di akhirat ada taman-taman surga, selain di Raudhah yang tempatnya ada di Madinah di Masjid Nabawi itu taman-taman surga, ternyata ada taman-taman surga yang lain kecuali dua itu, yaitu adalah halquz zikr,
Kumpulan orang-orang yang senantiasa zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kumpulan orang-orang yang senantiasa berkumpul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kumpulan orang-orang yang senantiasa taklim mencari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sekarang kita sedang berkumpul syariatnya di Masjid Al-Irsyad, tapi hakikatnya kita sekarang sedang berkumpul di taman-taman surga. Alhamdulillah. Kalau sekarang kita, majelis kita ini adalah taman-taman surga, perkumpulan kita ini adalah taman-taman surga, otomatis orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang sedang hadir dan penghuni taman-taman surga. Amin ya Allah ya Rabbah. Makanya yang sedang saya pandang ini, Masya Allah, ada ayah-ayah, bapak-bapak ini bidadari raja-raja surga. Ini bunda-bunda sekalian, para bidadari-bidadari surga, Masya Allah. Ya, bidadari tahun 70-an lah ada. Masya Allah. Makanya nanti kalau update status di WhatsApp ataupun di story IG ataupun di TikTok lain sebagainya, cekrek, Alhamdulillah baru pulang dari taman-taman surga. Nanti bunda-bunda sekalian kalau ngajak taklim, jangan lagi ayo kita taklim di Masjid Al-Irsyad, jangan lagi, ganti ayo kita datang hadir ke taman-taman surga. Kalau kalian mau jadi penghuni surga, datanglah ke taman-taman surga, insya Allah. Makanya taklim kita, perkumpulan kita ini adalah bagian dari taman-taman surga. Bunda-bunda yang Allah muliakan, kalau insya Allah kita senantiasa istiqamah taklim, kemudian kita istiqamah menuntut ilmu, salah satu dari wasilah kita menuntut ilmu, pahala selanjutnya kita akan mendapatkan ganjaran dari silaturahmi. Dengan menuntut ilmu kita bisa berkumpul seperti ini. Jarang-jarang kalau tidak ada event-event ataupun tidak ada taklim seperti ini, jarang kita berjumpa dengan tetangga, jarang kita berjumpa dengan sahabat, jarang kita berjumpa satu sama lain. Tapi dengan adanya wasilah taklim setiap minggunya ini, maka insya Allah ini akan menjadi ajang silaturahim. Makanya pahala juga bagi para panitia bisa mengadakan event-event, majelis taklim seperti ini, bisa mengumpulkan orang-orang yang senantiasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya kalau ibu, bunda sekalian mendapatkan pahala dari taklim, kemudian pahala ibu pun mengalir kepada para panitia, para pengurus yang insya Allah datangnya lebih awal dan pulangnya paling akhir. Betul apa enggak? Mustahil kalau panitia datang paling akhir, pulang paling awal. Makanya luar biasa, mudah-mudahan Allah panjangkan usia mereka, Allah sehatkan tubuhnya sehingga istiqamah menjadi manfaat bagi umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya dengan adanya taklim ini, salah satunya kita akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari silaturahim. Kata Rasulullah SAW, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, dijembarkan rizkinya, maka perbanyak hubungan tali silaturahmi. Insya Allah dengan kita intens silaturahim seperti ini, andaikan kita sudah dijatah usia kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ternyata Allah berikan perpanjangan waktu untuk kita semua. Andaikan sekarang kita kesulitan rizki, dengan wasilah silaturahim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rizki yang berkah. Bahkan kata Profesor Dr. Quraisy Shihab, dengan adanya silaturahim, yang pertama, buah dari silaturahim yang pertama bisa meluruskan kebengkokan. Apa katanya Bu? Meluruskan kebengkokan. Kalau dalam bahasa Sunda, buah dari silaturahim kahiji ngalempengkeun anu. Bantuan. Buah dari silaturahim hiji ngalempengkeun anu. Kurang kompak, ngalempengkeun anu. Nah, 2, memeres anu. Bengkok deui. Memeres mah anu kusut. Siap ya? Hiji ngalempengkeun anu. 2, memeres anu. 3, nyairkeun anu. Pintar. Nomor keempat Bu, melepaskan diri dari belenggu. Nomor kelima, menjawab semua persoalan. Maka insya Allah dengan kita bersilaturahim, andaikan ada kebengkokan selama ini kita luruskan.
Berbagai kekusutan selama ini kita bereskan. Berbagai kebekuan selama ini kita cairkan. Berbagai belenggu kita lepaskan. Dan berbagai masalah kita cari solusi terbaiknya. Maka itu adalah wasilah atau buah daripada silaturahim. Maka insya Allah bunda-bunda yang berangkat dari rumahnya Allah titipkan penyakit, diuji dengan penyakit, hadir ke majelis taklim, kemudian pulang dari majelis taklim ini mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang berangkat dari rumahnya Allah uji dengan putra-putri yang belum soleh dan soleha, pulang dari sini putra-putrinya berubah menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Yang berangkat dari rumahnya, rumah tangganya belum sakinah, mawadah dan warahmah, para saya isuk nepikeun ka sore, pulang dari sini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Yang berangkat dari rumahnya punya banyak hutang, pulang dari sini mudah-mudahan hutangnya bayar malnya lunasnya. Tapi Allah berikan kekuatan dan kemudahan untuk membayarnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya bunda-bunda sekalian, bahagia amat luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan dan mengayunkan tangan ini untuk hadir ke majelis ilmu. Coba lihat, lebih banyak angkanya daripada kita orang-orang yang tidak suka dengan majelis ilmu dibandingkan orang-orang yang senang hadir ke majelis ilmu. Makanya bunda-bunda ini adalah orang-orang pilihan yang hatinya digerakkan oleh Allah, mampu mengayunkan kaki dan tangannya datang ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Selanjutnya bunda yang Allah muliakan, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani ini hanya sebatas casing, hanya sebatas rangka saja. Esok atau lusa casing kita ini akan berubah. Sekarang kita cantik, esok akan menjadi kurang cantik. Makan dengan waktu. Tadinya anak-anak, kemudian berubah menjadi remaja, remaja berubah menjadi dewasa, dewasa berubah menjadi tua. Begitu dan begitulah seterusnya. Hal ini menandakan benarnya firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu Allah putar di antara manusia. Diputar, dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi casing, kemarin kita masih bisa duduk dengan lurus, sekarang duduk kita bongkok. Kemarin kulit kita masih halus, bahkan ada lalat yang nempel di soledat saking licinnya kulit kita. Sekarang lalat pun nyelap di kulit kita. Kenapa? Bergesernya waktu. Itu casing akan berubah. Tapi apa yang tidak akan berubah adalah rohani kita, hati kita. Kalau hati tersebut istiqamah, bersaksi bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya bunda-bunda yang Allah muliakan, kalau kita berpatokan kepada casing tidak akan pernah bahagia. Kita akan terus-terusan merasa insecure ketika kita berubah yang tadinya cantik. Kenapa ya Allah sekarang timbul jerawat? Kenapa ya Allah sekarang timbul keriput? Kenapa ya Allah sekarang tidak bersih lagi? Kita akan merasa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Yang kita pikirkan hanya sebatas casing, tidak mempercantik isi. Makanya dalam hal ini insya Allah hal yang paling dominan yang akan menjadi pusat kebahagiaan kita adalah kebahagiaan hati kita. Insya. Apakah di sini semuanya punya hati atau tidak punya hati? Gak ada, semuanya punya hati. Makanya kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam hati kita ada segumpal daging. Ketika segumpal daging tersebut baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan kita. Dan ketika segumpal daging tersebut buruk, maka akan buruklah seluruh aktivitas badan kita. Apa segumpal daging tersebut? Ala wahiyal qalb, yaitu hati kita. Bahkan bahwa dijelaskan kita semua akan celaka ketika kita tidak bisa mengontrol hati kita. Hati kita dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Nah, dalam hal ini insya Allah saya tidak akan memaparkan apa saja sih penyakit hati. Karena banyak di antara kita yang membahas penyakit-penyakit hati.
Mungkin penyakit hati itu banyak, dari mulai iri, dengki, kemudian juga sombong, kemudian kita senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kemudian lagi ketika kita melihat tetangga, belum lagi melihat orang yang lebih sukses daripada kita, melihat teman-teman kita yang sudah jauh daripada kita. Banyak sekali penyakit-penyakit hati yang nempel dalam diri kita. Tapi yang menjadi pertanyaan sebetulnya, apa pangkal masalah dari semua penyakit hati tersebut? Apa kira-kira bunda sekalian? Pangkal masalah dari semua penyakit hati tersebut adalah satu pusatnya, karena kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa muncul sifat hasad? Karena kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa muncul sifat sombong? Karena kita pun ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa muncul sifat iri dengki? Kemudian ada muncul sifat tidak ikhlas, karena kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keraguan-raguan inilah yang mampu menggoyangkan hati kita, sehingga sumber-sumber dari keraguan kepada Allah, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, muncullah berbagai penyakit hati yang nempel dalam diri kita. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Makanya insyaallah hadirnya ke sini, andaikan kita sekarang masih penuh dengan penyakit-penyakit hati, mudah-mudahan dengan hadir ke majelis ilmu, hati kita menjadi bersih dan menjadi tenang. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita membersihkan hati ini? Apakah harus beli pembersih ruangan? Apakah harus bawa pelan? Bukan. Tapi bagaimana caranya membersihkan hati kita ini? Pertama, yang harus menjadi pondasi kita adalah istiqamah dalam kebaikan. Ternyata bunda-bunda sekalian, yang sulit dalam hidup itu bukan menahan rindu, tapi yang sulit dalam hidup adalah membiasakan istiqamah. Ini yang paling sulit. Ada gak di antara kita yang merasa seminggu semangat ibadah, 2 minggu hilang ibadahnya? 2 minggu semangat ibadah, 2 bulan hilang ibadahnya? 3 minggu semangat ibadah, 3 bulan semangat ibadahnya? 1 bulan kita menghatamkan Al-Quran 30 juz, 1 tahun entah di mana Quran itu disimpan. Kenapa? Sulit menjaga istiqamah. Maka kata Rasulullah SAW, ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilaksanakan secara terus menerus atau secara konsisten, walaupun amalan itu sedikit. Begitupun dengan hati, perlu riyadhah istiqamah, latihan istiqamah. Istiqamah kita menahan daripada iri dengki, jail kaniaya, bungah ningali batur susah, susah ningali batur bunga. Istiqamah menahan hati kita ini supaya kita mampu berbuat ikhlas. Istiqamah menahan hati ini supaya hati ini jauh daripada sifat-sifat ghadab, sifat-sifat pemarah. Istiqamah hati ini supaya jauh daripada sifat sombong. Semuanya itu perlu istiqamah. Kalau kita sudah istiqamah, bunda-bunda sekalian, mengistiqamahkan sesuatu dalam diri kita, maka hal tersebut akan mendarah daging, otomatis nempel dengan diri kita. Itu istiqamah. Tapi beda, kalau kita melakukan sesuatu tidak teratur, tidak istiqamah, maka hal tersebut tidak akan nempel dalam diri kita. Saya berikan contoh yang paling real. Bunda-bunda sekalian bisa nyambung juga, bisa kita buktikan bersama-sama. Sambung ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an inna ala siratim tanzilal. Masya Allah, ini wajah-wajah hafizah semua. Khatam hafiz surah Yasin ini. Pertanyaan saya bunda-bunda sekalian, apakah pernah menyengaja menghafal surah Yasin? Tidak pernah. Apa mungkin di sini ada ibu-ibu atau bunda-bunda sekalian yang di pojokan pegang Al-Quran kemudian hafalin satu ayat surat Yasin. Hari ini Yasin, tutup lagi, besok wal Qur'anil Hakim, dihafalkan sampai sekarang. Ada yang seperti itu ada? Tidak ada. Tapi kenapa surah Yasin tersebut nempel dalam diri kita? Karena kita istiqamah membaca surah Yasin. Saya tanya, seberapa istiqamah sih kita membaca surah Yasin? Ada gitu yang tiap hari dalam 1 minggu 7 kali membaca surah Yasin? Ada? Ada? Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4. Tapi kebanyakan di antara kita surah Yasin tersebut hanya dibaca 1 minggu sekali. Jumat, malam Jumat. Ini ahlu Yasin kayaknya nih.
Coba, yang 1 minggu sekali saja bisa nempel dalam memori kita, yang 1 minggu sekali saja bisa nempel dalam otak kita, itu baru seminggu sekali kita mengistiqomahkan membaca surah Yasin. Dari sejak kita bisa membaca Al-Quran sampai sekarang kita membaca surah Yasin, akhirnya nempel dalam memori kita surah Yasin tersebut. Itu adalah gambaran istiqomah. Belum pernah kita mencatat surah Yasin dari ayat Yasin sampai dengan Turja'un, belum pernah. Belum pernah kita juga menghafalkan satu ayat surah Yasin, belum pernah. Tapi nempel dalam memori kita karena kita sering mendengarnya, sering membacanya. Istiqomah tidak pernah terlewat. Akhirnya nempel dengan sendirinya. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, ini banyak ayat surahnya ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wala lahu. Stop. Nyasar semuanya. Nah, jadi karena ayat kursi bunda sekalian. Emangnya saya setan dibaca ayat kursi ini? Mentang-mentang alif lam mim. Oh, jigana Al-Baqarah ya. Padahal Al-Baqarah kan zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini ayatnya langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Surah Ali Imran. Nah, jadi karena ayat kursi. Ari tadi Yasin langsung nyambung Yasin wal Qur'anil Hakim. Ari iya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa naum. Ngusir jin katanya. Apa penyebabnya bunda sekalian? Kenapa tadi Yasin kita bisa langsung nyambung, tapi kenapa Ali Imran kalah nyasar karena ayat kursi? Karena kita jarang mendengar Ali Imran, kita tidak istiqamah untuk membaca Ali Imran. Kalau tadi yang seminggu sekali saja nempel Ali Imran sampai tidak nempel, berapa lama kita tidak berjumpa dengan Ali Imran? Nah, makanya ini gambaran real. Ketika kita mengistiqomahkan sesuatu, amalan kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan nempel. Hati kita istiqomahkan untuk kebaikan, hati kita riyadhahkan, dilatih untuk kebaikan, latih ikhlas, latih sabar, supaya hati ini dipenuhi dengan kebaikan, jauh daripada penyakit-penyakit hati, maka dengan sendirinya kita akan terlatih. Latih sabar, latih istiqomah, latih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu latihan. Contoh yang paling real juga nih. Tahu bulat di mobil dina katil dadakan 5 gurih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini para pelanggan tahu bulat. Saya tanya sama bunda sekalian, pernah menyengaja menghafalkan lagu tahu bulat pernah? Enggak pernah. Apa ketika tukang tahu bulat lewat, kemudian bunda sekalian buru-buru ngambil pensil, ngambil buku untuk mencatatnya, pernah? Enggak pernah. Tapi kenapa lagu tahu bulat bisa nyarambung kieu? Karena sering mendengar lagu tahu. Seberapa sering kita mendengar lagu tahu bulat? Tiap hari, luar biasa, nempel langsung dalam otak kita. Coba bunda sekalian, mari kita bermuhasabah. Lagu tahu bulat belum pernah menyengaja kita hafalkan betul-betul. Lagu tahu bulat belum pernah kita tulis dari mulai bait awal sampai bait akhir. Tapi kenapa lagu tahu bulat tersebut nempel dalam diri kita? Karena kita istiqamah sering mendengarkannya. Coba kita bayangkan, andaikan sejak kita lahir, kemudian kita balik, bisa baca Al-Quran, dari mulai kita bisa baca Al-Quran, pendengaran kita mulai jelas, kita perdengarkan telinga kita khusus untuk Al-Quran, kira-kira Al-Quran tersebut nempel atau tidak? Nempel insya Allah. Tapi ternyata telinga kita kalah dengan tahu bulat. Makanya bunda sekalian, amalan perlu diistiqomahkan. Ketika kita istiqomah, mengistiqomahkan hati kita dalam kebaikan, kehidupan kita diistiqomahkan dalam amal-amal baik, maka insya Allah semuanya akan terbiasa dalam kebaikan. Contoh, bunda-bunda yang terbiasa melaksanakan sholat tahajud, dalam hari-harinya tidak pernah terlewat sholat tahajud,
Setiap hari pukul 2 bangun untuk melaksanakan tahajud, setengah 3 melaksanakan sholat tahajud. Satu hari saja terlewat, walaupun itu gara-gara kesiangan, kecapean, ada yang terasa hilang dalam dirinya. Karena kenapa? Kita membiasakan. Bunda-bunda sekalian membiasakan tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Setiap maghrib, kemudian ba'da isya ataupun ba'da subuh. Tapi hal demikian itu konsisten dilaksanakan secara istiqomah dalam keseharian bunda-bunda sekalian. Sehari saja terlewat, walaupun itu dalam melaksanakan kesibukan ataupun dalam ada rukhsah, keringanan lain sebagainya. Tapi karena kita mengistiqomahkan membaca Al-Quran, tilawatil Quran, satu hari terlewat dalam diri kita, akan ada yang terasa sesuatu yang hilang dalam diri kita. Kenapa? Karena kita terbiasa dalam kebaikan. Tapi beda, orang yang tidak mengistiqomahkan sesuatu, jangankan hal-hal sunnah, jangankan hal-hal yang menjadi tambahan, yang wajib saja 5 waktu, 1 waktu tertinggal, terbiasa atau biasa-biasa saja. Watados, merasa tidak ada dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Makanya orang yang paling celaka adalah orang yang ketika ia melakukan dosa, melaksanakan maksiat, melaksanakan dosa, tapi ia merasa biasa-biasa saja, jauh daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Makanya jangan ada cerita ketika kita sekarang sedang mengendalikan hati kita, kita sekarang mencoba untuk mengistiqomahkan hati kita jauh dari penyakit-penyakit hati, dengan efeknya kita mampu mengistiqomahkan ibadah kita minimal 5 waktu yang sudah Allah sediakan untuk kita, yaitu sholat 5 waktu. Jangan sampai ada ceritanya kita tertinggal ibadah yang 5 waktu. Siap bunda sekalian, siap? Jadi jangan ada sholat lohor kaasaran asarna kamag eta magrib na GKI isya na kasa subuh na GKB. Nauzubillahi min. Makanya sama teman-teman santri suka bercandain orang-orang demikian, Bu. Barang datang waktu subuh, urang-urang kalah katunduh, tuh tinggalin sholat subuh, nu kitu jalma teu ngarakunya. Barang datang waktu lohor, bapak-bapak kalah ka. Astagfirullahaladzim. Pak dituduh sama si ibu. Tuh tinggalin sholat lohor, nu kitu jalma sa. Astagfirullahaladzim, jahat. Barang datang waktu asyar, ibu-ibu kalah ka. Tuh tinggalin sholat sar, nu kitu jalma ka. Nah ngarakunya. Barang datang waktu maghrib, para wanoja kalah gudag gidig, tuh tinggalin sholat maghrib, nu kitu anakna. Astagfirullahaladzim. Jurik ke anak, ari anakna jurik, ibuna kira-kira naon? Astagfirullah. Ya. Artinya bunda sekalian, ketika kita mencoba untuk istiqamah, kemudian hati kita sudah terpaut dengan istiqomah, terbiasa melaksanakan kebaikan, insya Allah jangankan hal-hal yang wajib, yang sunnah saja kita laksanakan. Bahkan jangankan yang wajib, yang sunnah kita tinggalkan saja akan ada yang terasa hilang dalam hati kita. Apalagi kita tahu bagaimana fawailul lil musallin, makan neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim thahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Makanya bunda-bunda sekalian, dalam mengontrol hati kita, pertama supaya hati kita jauh daripada penyakit-penyakit hati, usahakan hati kita senantiasa riyadhah, berusaha latihan untuk istiqamah dalam kebaikan, dibuktikan dengan amal kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya hati kita bersih daripada penyakit-penyakit hati? Yaitu adalah mengingat bahwa kita akan wafat. Ketika kita mengikat wafat, insya Allah kita akan sadar bahwa mau melakukan keburukan berhenti tidak akan jadi, karena kita ingat Allah akan menjemput kita, malaikat maut akan menjemput kita. Bahkan ada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Idza kumta fi sholati fasalli sholatan muaddi." Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka anggaplah sholat itu adalah sholat yang terakhir. Coba Bunda bayangkan, kalau nanti zuhur ini adalah zuhur yang terakhir dalam hidup kita, kira-kira sekarang kita bakalan ada kesempatan untuk maksiat atau enggak? Kalau nanti zuhur adalah waktu yang terakhir dalam hidup kita, mungkin kita sekarang sedang kesibukan, sedang sibuk. Suami kita langsung kita telepon, ayah mohon maaf atas segala kesalahanku selama hidup ini. Aku belum mampu menjadi istri yang baik, istri yang soleha. Anak kita akan telepon, anakku, putraku, adindaku, mohon maaf, ibu belum bisa menjadi ibu yang baik, belum bisa mengarahkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita akan meminta maaf kepadanya. Orang tua kita akan meminta maaf kepadanya. Orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya akan kita cari meminta maaf kepadanya. Karena kenapa? Kita tahu nanti zuhur adalah waktu yang terakhir dalam hidup kita. Bahkan Al-Qur'an yang tidak tahu tadi di mana kita menyimpannya dicari untuk membaca Al-Qur'an. Kita yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, buru-buru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada kesempatan untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tahu nanti adalah waktu zuhur, adalah waktu yang terakhir dalam hidup kita. Cuman yang menjadi permasalahan, kita tidak ada yang tahu kapan waktu terakhir dalam hidup kita. Makanya Rasulullah sudah memberikan gambaran kepada kita semua caranya supaya kita khusyuk dalam ibadah, kemudian supaya caranya kita tetap menjaga hati kita. Anggaplah setiap amalan ibadah atau hari-hari kita adalah waktu terakhir dalam hidup kita, sehingga kita maksimal dalam ibadah dan maksimal dalam menjaga hati kita. Saya yakin ketika kita menganggap zuhur ini waktu terakhir, kita akan betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi ini ada waktunya. Tidak bisa negosiasi kepada Allah. Ya Allah, saya jabatannya tinggi di dunia, perpanjang dong 3 bulan lagi. Ya Allah, harta saya banyak, perpanjang dong 1 tahun lagi. Gak bisa. Semuanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ajal, semuanya punya waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika Allah memanggil kita pada waktu itu, maka tepat di waktu itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Ustadz, tarik ada Pak Ustadz, doain sing panjang umur. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita ingin menjaga hati kita semua supaya hati kita betul-betul bersih daripada penyakit-penyakit hati, mau ada yang nempel keburukan dalam diri kita, stop. Ingat bahwa kita akan mati. Mau kita berpikiran iri dengki, jail kaniaya, hasad namanya, stop. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada benteng demikian, insya Allah hati kita akan terbiasa menjauhi perkara-perkara buruk atau penyakit-penyakit hati yang harus kita hindari bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya Bunda yang Allah muliakan, kalau kita sudah menganggap amalan ibadah kita, ibadah ini adalah ibadah yang terakhir, selain mampu kita membentengi hati kita daripada penyakit hati, maka insya Allah ibadah kita pun akan khusyuk. Kalau ibadah kita tidak khusyuk, na'udzubillah, Allah tidak menerima amalan ibadah kita, na'udzubillah. Contoh Bu, sekarang kita hidup di alam dunia, ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kira-kira sholat kita lebih banyak khusyuknya atau lebih banyak ngarangnya? Agak bingung ya, tapi insya Allah lebih banyak khusyuknya. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahu Akbar. Yang tadinya bingung nyimpen HP di mana belum ketemu, pas Allahu Akbar, oh iya keselap di bawah bantal. Ingat lagi sholat. Bahkan saking tidak khusyuknya dalam sholat kita, banyak di antara kita banyak tertukar bacaan sholat. Yang seharusnya bacaan tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, ini malah baca Al-Fatihah di tasyahud. Bahkan ketika tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, qad qamatis shalat qad qamatis shalah, jadi qomat.
Beres tasyahud langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kirinya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking tidak khusyuknya dalam sholat. Makanya supaya kita sholatnya khusyuk pun konsepnya adalah anggap sholat itu adalah sholat yang terakhir. Kalau kita menganggap sholat itu adalah sholat yang terakhir, maka insya Allah kita akan khusyuk dalam sholat kita. Kenapa kita asal-asalan dalam sholat, asal-asalan dalam menjaga hati kita, asal-asalan dalam ibadah kita? Karena kita menganggap bahwa masih banyak waktu yang panjang yang bisa kita lalui, banyak waktu yang panjang yang masih kita hadapi, sehingga kita asal-asalan dalam ibadah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Selanjutnya bunda-bunda yang Allah muliakan, langkah ketiga supaya hati kita jauh daripada penyakit hati, penuhi hati kita dengan rahmah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyebarkan kasih sayang. Coba bunda sekalian, kalau hati kita dipenuhi dengan kasih sayang, insya Allah itu akan menjadi benteng yang indah. Ketika ada orang yang marah kepada kita, kita tidak membalasnya dengan marah juga. Ketika orang yang berbuat buruk kepada kita, kita tidak membalasnya dengan keburukan juga. Bukankah ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah datang ke Taif, bukannya disambut dengan riang gembira, bukannya disambut dengan luar biasa, tapi ia malah dilempari oleh batu, diludahi bahkan oleh kotoran-kotoran unta, sehingga membuat kaki Rasulullah SAW berdarah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah balik melempari mereka? Apakah Rasulullah balik meludahi mereka? Tidak. Tapi Rasulullah SAW malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, mereka berperilaku seperti itu karena mereka belum tahu aku adalah utusanmu, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Bu. Kalau bunda-bunda di sini mau berangkat ke majelis taklim, tiba-tiba ada yang meludahi, kira-kira mau sabar atau mau balik meludahi? Bener nih, agak berat ya bunda ya. Tapi ini adalah bagian daripada riyadhah kita, latihan kita semua. Bagaimana caranya kita ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kembalikan kepada Allah, doakan mereka supaya Allah melunakkan hati mereka dan dikembalikan di jalan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya hati kita jauh daripada penyakit-penyakit hati, isilah hati kita penuh dengan rahmah, kasih sayang. Kalau hati kita penuh dengan kasih sayang, bunda-bunda yang Allah muliakan, secara tidak langsung kita akan memberikan efek yang baik juga kepada orang lain. Coba Bu, pernah gak merasa ketika kita berkumpul dengan seseorang, berjumpa dengan seseorang, langsung connect, hati kita damai, hati kita tenang. Tapi ada satu sisi juga, kita berjumpa dengan seseorang, kita bertemu dengan seseorang, tapi hati kita pun ikut-ikutan merasa kararehel, sararewot, marah-marah. Apa coba penyebabnya? Karena pada dasarnya kita sendiri pun bisa memberikan dampak kepada orang lain. Bagaimana gambarannya? Ketika hati kita penuh dengan kasih sayang, berjumpa dengan orang yang akan kita pandang adalah kebaikannya. Bagaimana caranya kita mengajak dalam kebaikan? Bagaimana caranya kita saling mengingatkan dalam kesabaran? Sesuai konsep Al-Quran, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita melihatnya dengan penuh kasih sayang. Ketika melihat orang lain maksiat, kita sayang kepada mereka, kemudian mendoakan mereka, mudah-mudahan Allah berikan jalan atau hidayah, taufik kepada mereka. Tapi beda kalau kita melihat seseorang jauh daripada pandangan rahmat, itu laknat, yang kita lakukan adalah menjudge mereka, pinarakaeun. Padahal kita bukan panitia surga ataupun neraka. Makanya hati kita penuhi dengan rahmat. Seperti halnya putra-putri kita. Saya tanya sama bunda sekalian, kira-kira ridho atau tidak melihat anak-anak kita kalau dilemparkan ke dalam api neraka? Tidak. Ridho atau tidak ketika melihat suami kita dilemparkan ke dalam api neraka? Tidak. Bapak-bapak ridho atau tidak ketika melihat suami ataupun anak kita dilemparkan ke dalam api neraka? Tidak. Tidak ada yang ridho. Tapi ketika hati kita dipenuhi dengan rahmat, kasih sayang, kita akan mencoba menaungi mereka sesuai dengan konsep Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata. Kalau kita mengaku cinta kepada suami kita, maka tidak ada salahnya ketika suami kita sedang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan dalam kebaikan.
Ketika kita mengaku cinta kepada anak, anak kita berperilaku tidak baik, akhlaknya buruk, kemudian perilakunya tidak baik, jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, bohong kita mengaku cinta kepadanya, tapi kita malah membiarkannya terlena dalam perkara-perkara maksiat. Makanya kalau mengaku cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada orang-orang di sekitar kita, jagalah diri kita dan mereka dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberi pesan oleh Jibril alaihissalam, wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Silahkan kalian mencintai apapun di muka bumi ini, tapi ingat semuanya itu akan terpisah. Kita dengan anak akan terpisah, kita dengan suami akan terpisah, kita dengan harta akan terpisah, kita dengan jabatan akan terpisah. Semua yang ada di dunia ini yang kita cintai semuanya akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan oleh maut, di dunia saja kita sudah dipisahkan. Dengan suami terkadang di antara kita ada juga yang sudah terpisah. Dengan anak nanti ketika anak kita berjumpa dengan tambatan hatinya akan dipisah. Akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi catat, terpisahnya di dunia akan menjadi perkumpulan yang indah, dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mampu ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Di dunia sekarang kita terpisah, dijauhkan dari segi jarak, dijauhkan dari segi waktu, tapi ketika saling mengingatkan dalam kebaikan, insya Allah Allah kumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya bunda-bunda sekalian, kalau mengaku sahabat, kalau mengaku teman di sini, jadi grup WhatsApp itu bukan hanya sebatas grup senam saja. Grup WhatsApp itu bukan hanya sebatas grup botram saja, tapi jadikan grup juga untuk saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi jam 2 pagi ibu-ibu share kebaikan, saling mengingatkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Bunda-bunda, teng, ayo kita gapai maqamah mahmuda, yaitu derajat yang paling tinggi melaksanakan sholat tahajud. Bunda yang mengajak untuk melaksanakan sholat tahajud, kemudian ada di antara orang-orang yang membacanya, kemudian melaksanakan sholat tahajud, maka insya Allah ganjaran atau pahala orang yang melaksanakan sholat tahajud tersebut mengalir juga kepada kita yang mengajaknya. Itu adalah pahala bagi orang-orang yang senantiasa wattawasau bil haq wattawasau bis sabr, mengajak dalam kebaikan dan mengajak dalam kesabaran. Makanya bunda, supaya hati kita betul-betul penuh dengan rahmat, ingatlah pandang semua perkara dengan penuh kasih sayang. Sekarang kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jasad dan umur, ataupun orang-orang yang kita cintai sekeliling kita, atau bahkan diri kita sendiri. Esok atau lusa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang megah akan digantikan dengan rumah ukuran 2 kali 1 meter. Kemudian kasur yang empuk akan digantikan dengan hamparan tanah. Selimut yang hangat akan digantikan dengan papan-papan yang terhampar. Pakaian yang indah yang sekarang kita pakai dengan harga puluhan juta belinya dari luar negeri akan digantikan dengan helaian-helaian kain kafan. Bahkan sekarang wajah yang cantik, indah, jelita, besok atau lusa ketika Allah memanggil kita, seminggu, 2 minggu, 3 bulan, 4 bulan dimakan oleh binatang-binatang tanah, tinggal tersisalah daging-daging kita. Daging-daging kita pun dimakan oleh binatang-binatang tanah, tersisalah hanya tulang berulang kita. Tulang berulang pun akan dimakan oleh binatang-binatang tanah, hanya tersisalah serpihan-serpihan daripada jasad kita. Nauzubillah summa nauzubillah min dalik. Mana orang-orang yang sombong ketika hidup di alam dunia? Mana orang-orang yang mengaku hebat di hadapan Allah ketika hidup di alam dunia? Semuanya akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari tanah, berasal dari Allah, numpang di bumi Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penuhi hati kita dengan penuh rasa rahmah, kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu mengendalikan diri kita dan hafal purwadaksi kita bahwa kita adalah hamba Allah yang berasal dari Allah, numpang hidup di bumi Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bunda sekalian, 3 konsep yang saya sampaikan bahwa ketika kita ingin membersihkan hati kita, yang pertama bagaimana caranya kita mengistiqamahkan hati kita dalam kebaikan sehingga tidak ada waktu kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan atau tidak ada waktu untuk kita berbuat buruk. Yang kedua, senantiasa menganggap setiap perkara yang kita lakukan di alam dunia ini adalah waktu terakhir dalam hidup kita, sehingga kita akan khusyuk dalam ibadah dan akan betul-betul menjaga hati kita. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga hati kita jauh daripada penyakit-penyakit hati? Penuhi hati ini dengan rasa rahmah, kasih sayang kepada semua makhluk, kasih sayang kepada saudara-saudara kita,
pandang semuanya penuh dengan rahmat. Karena bisa jadi orang yang sekarang kita anggap orang ahli maksiat, esok atau lusa ialah menjadi orang yang penuh dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sekarang kita yang merasa taat kepada Allah, tapi Allah takdirkan kita esok atau lusa menjadi ahlul maksiat kepada Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Makanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dzinik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikan hati, menetapkan hati kita semua berada di jalan agama, yaitu senantiasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya bunda-bunda yang Allah muliakan, ada konsep selanjutnya yang menjadi benteng kita semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'at amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik amalnya. Dan seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi buruk amalnya atau buruk perbuatannya. Makanya kita yang sekarang Allah berikan kesempatan oleh Allah, usia kita lumayan panjang diberikan oleh Allah di alam dunia ini, jadilah manusia yang baik di hadapan Allah, beruntung di hadapan Allah, yaitu setiap umur kita hibahkan untuk ibadah kepada Allah dan gunakan untuk kebaikan. Jangan sampai kita termasuk manusia yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang diberikan kesempatan hidup dengan usia yang panjang di muka bumi ini tapi malah digunakan untuk maksiat ataupun tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini pasti Allah akan balas dengan kebaikan juga, dan setiap keburukan yang kita lakukan di muka bumi ini Allah pun akan membalasnya dengan keburukan. Maka dari itu, sisa waktu usia yang tidak lama lagi ini, mari kita sama-sama isi dengan kebaikan sehingga kita menjadi makhluk atau hamba Allah yang bahagia dan mendapatkan ridho serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus bunda-bunda, jaga anggota tubuh kita yang paling tajam, yaitu adalah lisan kita. Karena berawal dari lisan kita bisa menyakiti hati orang, berawal dari lisan kita bisa timbul kesombongan, berawal dari lisan kita bisa menimbulkan perpecahan. Kalau dalam bahasa Sunda, kalau ngomong jangan asal ngomong, lamun ngomong tong asal ngomong. Lamun ngomong, awas ulah asal ngomong, ulah segala diomong, bisi tangtu salah omong nu akhirna parerea. Leres tuh Bu? Ayo kita coba resapi. Ini perkataan-perkataan yang memang betul ketika berasal dari lisan, ujung-ujungnya kita akan menimbulkan perpecahan. Lamun ngomong, awas ulah asal ngomong, ulah sagala diomong, bisi tangtu salah omong nu akhirna parerea omong. Nah ini benteng yang dari kita semua dari menjaga lisan kita, karena ini adalah anggota tubuh yang paling tajam, mampu menyenangkan hati orang lain tapi juga mampu menyakiti hati orang lain. Terakhir bunda-bunda sekalian, supaya kita betul-betul mampu membersihkan hati kita, pada dasarnya kita berusaha, istiqomah berusaha, meyakini waktu terakhir sudah berusaha, kemudian kita pun berusaha untuk kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menimbulkan rasa kasih sayang terakhir. Kita sudah berusaha untuk menimbulkan rasa kasih sayang, tapi tetap saja ada nempel penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Karena manusia tempatnya salah dan juga khilaf. Kita sudah berusaha istiqamah, kita sudah berusaha menganggap hari kita adalah hari yang terakhir, kita sudah berusaha untuk memenuhi rasa kasih sayang, tapi tetap nempel penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Maka kuncinya, kita tidak akan selamat dari semuanya itu. Kunci terakhir adalah pandai-pandai tobat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Setiap hari kita tutup hari kita dengan taubat. Awali hari dengan ta'awuz dan basmalah, akhiri hari dengan hamdalah dan taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi setiap hari ini dari mulai kita mengedipkan mata sampai mengejapkan mata, memejamkan mata, banyak kesalahan yang kita lakukan kepada Allah, banyak hati yang kita sakiti, banyak orang yang kita khianati, banyak orang yang kepercayaannya kita ingkari. Maka dari itu, sebelum kita menutupkan mata nanti, jadilah ahlul tobat yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kesalahan-kesalahan kita. Bunda sekalian, sering gak kita istighfar ketika sebelum tidur? Alhamdulillah. Sering gak kita meresum dari mulai kita bangun, kemudian sampai siang, sore, apa yang kita lakukan, kemudian kita mengingat-ingat khawatir ada kesalahan yang kita lakukan. Pas sebelum tidur kita, astagfirullah ya Allah, benar ya, tadi kita melakukan hal-hal yang tercela. Astagfirullah ya Allah, benar ya, tadi siang kita melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian di malam itu, kemudian kita langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah melakukan seperti itu? Pernah? Insya Allah. Maka dari itu, yang belum terbiasa, yuk kita biasakan. Setiap kita sebelum menutup mata, sebelum kita akhiri ke hari-hari kita, sebelum kita tidur, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir hari-hari kita penuh dengan kemaksiatan dan banyak kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama beristighfar. Di hari ini kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dan menerima segala tobat kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Semuanya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Mudah-mudahan dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap penyakit-penyakit hati yang nempel dalam diri kita, setiap kotoran-kotoran hati yang nempel dalam hati kita, Allah bersihkan dan Allah catat kita semua sebagai ahlu taubat dan pulang dari sini tercatat sebagai hamba yang seperti halnya anak yang baru lahir dari perut ibunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, mohon izin boleh saya minum bunda-bunda sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Ditampi. Ilmu terakhir, dalam minum ada beberapa kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ketika kita minum, insya Allah akan ada beberapa kebaikan yang kita dapatkan. Pertama, kalau kita minum, sebelum kondisi minumnya atau minum itu harus dalam keadaan sambil duduk. Jadi tidak baik ketika kita minum dalam keadaan berdiri. Nah, ketika kita habis jogging, sambil berlari, sambil lak minum, nah itu tidak baik. Nah, jadi dicontohkan sebaik-baiknya minum itu dalam kondisi duduk. Selanjutnya, kebaikan yang selanjutnya ketika kita minum, kalau minum gunakan tangan kanan. Karena kalau kita makan dan minum menggunakan tangan kiri, itu seperti halnya kerjaan setan. Jadi kalau bapak dan ibu masih makan dan minum menggunakan tangan kiri, itu tuh teman. Nah, selanjutnya sebelum kita minum kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, baru kita minum bismillah. Sesudah kita minum ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Jadi ada berapa kebaikan dalam minum? 4 kebaikan. Pertama, minumnya harus sambil duduk. Kedua, gunakan tangan. 3, mengucapkan basmalah. Keempat, ucapkan hamdalah. Ada satu lagi terlewat. Kalau minum bunda sekalian jangan sambil dilek-lek. Tahu dilek-lek tahu? Kalau habis capek-capek keringetan kan minum lek-lek. Nah, itu ya. Ternyata dalam kesehatan pun itu kurang baik, khawatir kaget. Ibu tahu minum dilek-lek? Kenapa kayak kebingungan gitu minum lek-lek? Saya contohin ya. Ini contoh, tapi jangan ditiru. Gini minum dilek-lek. Bismillah. Contoh ya, tapi jangan ditiru. Bagaimana dicontohkan? Minum itu satu tegukan. Bingung satu tegukan? Saya kasih contoh. Gini, ya, bismillah. Alhamdulillah. 1. Kalau masih haus tambah lagi. Bismillah. 2. Innallaha yuhibbul witral. Sesungguhnya Allah senang dengan yang ganjil-ganjil. 1 lagi supaya 3. Bismillah. Alhamdulillah. Tuh, Islam agama yang indah. Hal yang terkecil saja kalau kita meniru sunnah Rasulullah SAW, minum saja ada berapa kebaikan? 5 kebaikan. Bunda-bunda sekalian sehari semalam minum berapa kali? Banyak ya. Kalau saja taruh kita 50 kali, satu hari satu malam 50 kali minum, berarti 50 kali 5 sudah 250 kebaikan. Itu baru minum saja. Belum lagi kalau kita sejak bangun sampai tidur lagi meniru sunnah Rasulullah SAW, maka begitu banyak kebaikan yang mampu kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baru minum saja sudah ada 5 kebaikan, apalagi kita banyak minum dalam satu hari satu malam kali 5 kebaikan, 100 kebaikan dari minum saja. Makanya kemana-mana bu jangan tanggung-tanggung bawa galon sekalian. Nah, supaya dapat kebaikan dari minum. Baik bunda sekalian, mungkin dalam kesempatan yang berbahagia ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau Allah mengizinkan, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan bunda-bunda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan dalam keadaan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Zaman sekarang tidak sulit lagi bunda sekalian. Kita mungkin akan dipisahkan oleh jarak dan waktu, tapi sekarang tidak ada alasan untuk memutuskan tali silaturahim. Kita bisa belajar dimanapun, belajar kapanpun. Maka dari itu kita sekarang, perjumpaan sekarang menjadi awal yang mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk kita semua. Kalaulah nanti kita akan dipisahkan oleh waktu, insya Allah kita bisa bersilaturahim, mengambil ilmu melalui teknologi yang ada. Kita bisa mengambil ilmu dari Instagram, bisa melalui TikTok, bisa melalui YouTube. Itu ilmu-ilmu yang ada. Catat,
bukan dalam arti semu tanpa guru, karena sekarang dakwahnya sudah luar biasa bunda-bunda sekalian. Tantangan dakwah sudah luar biasa. Kalau tidak ada counter dari semua itu, isi Instagram na'udzubillah semua na'udzubillah min dzalik. Isi TikTok geol-geol lagi. Isi YouTube na'udzubillah geol-geol lagi. Maka dari itu counter dari semuanya itu, pilihlah tayangan yang baik, tontonan dan tuntunan yang baik. Salah satunya kita mengambil ilmu dari teknologi atau media yang ada, insya Allah. Saya pun alhamdulillah ada media-media yang ada. Maka dari itu bunda-bunda sekalian, yuk sama-sama kita bersilaturahim dan kita saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu tersebut mampu kita amalkan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong kita menumpang mandi lagi. Buah duku, buah durian, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Sekian dari saya, Dayat Indra Hidayat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.